Apa yang terjadi? Begitu besar rombongan pengantar jenazah. Siapa yang mati? Ayo kita lihat. Sungguh enak. Kamu mau makan apa lagi? Ah. Li Ping'an benar-benar mati. Itulah Dewa Perang. Kamu sudah tahu, Li Ping'an telah meninggal. Kenapa Dewa Perang harus datang sendiri? Haha. Tak tahu Dewa Perang datang. Mohon maaf atas sambutan yang kurang. Mohon pengertian. Dewa Perang. Li Ping'an sudah mati, masih merepotkan Anda untuk mengangkat peti mati. Bukankah itu akan mengotori tangan Anda? Aku sudah berkorban untuk negara. Jangan bicara lagi jika kamu sudah mati. Pergilah. Ah. Kenapa Li Ping'an mati? Kenapa Dewa Perang sangat membenci ini? Tidak peduli bagaimana dia mati. Tidak peduli berapa banyak yang dia lakukan sebelumnya. Dia tetap saja mati. Aku tidak menyalahkanmu. Kita bisa bersatu dengan terang dan jelas. Mati itu baik. Mati itu indah. Sebaiknya aku tidak membuang waktu lagi untuk bercerai darinya. Sehari menjadi suami, 100 hari kasih sayang. Kalian masih dianggap manusia. Ini lelucon. Kakakmu itu sampah. Dia sama sekali tidak layak untukku. Hanya raja yang layak. Raja. Mari kita menikah. Menikah. Lebih baik kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Ayo pergi. Di speaker ini. Benci pada raja. Kejam, kakakku baru saja meninggal. Kalian sangat tidak tahu malu. Kalian masih manusia. Sekarang. Tidak ada yang mengganggunya. Kejam. Hantu, turun dari mobil. Turun dari mobil. Ada orang di luar. Dia bukan hantu. Dia tidak bangkit dari kematian. Li Ping'an, kamu mau apa? Menghalangimu. Aku akan membunuh kalian. Ibu. Guru sudah gila karena tertekan. Bukan aku yang tidak bisa menyelamatkan. Itu guru sudah mati. Aku baik-baik saja. Sialan. Hidup itu ada harganya. Jangan putus asa. Menggoda istri orang. Lagi-lagi mengganggu adik perempuanku. Kamu pantas mati. Jangan mendekat. Itu mobil perang Cina. Kamu cuma seorang pecundang. Jangan berani menggangguku. Jangan bilang itu jenderal perang Cina. Bahkan jika semua jenderal dari 3 negara besar bersatu. Aku tetap tidak mau ikut. Kau mati. Sini. Ada yang dibunuh. Cepat, ada orang mati. Kamu ini sedang melakukan apa?
Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Wang Runbin, brengsek ini. Semoga dia mati. Dia tidak boleh berhubungan denganmu. Kakak, beban dosa ini harus kutanggung. Tenang saja, ini hanya perebutan kematian. Tidak ada yang bisa membuatmu menderita. Keluarga kami tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Aku berjuang untuk keadilan di luar. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Tapi aku sama sekali tidak menyesal. Asalkan kakak hidup dengan baik ke depannya. Tidak perlu jadi hantu. Mereka itu, membunuh raja. Mereka membunuh. Paman, cepat tangkap mereka. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Kamu tidak boleh mati. Yang mulia, yang mulia. Berani sekali kamu menusukku. Aku biarkan kamu merasakan peluru ini. Dan kamu harus mati dengan cara yang mengerikan. Bawa mereka semua pergi. Besok akan ada pengadilan. Anakku, ayahmu akan membela kamu. Dia pasti akan membalas dendam untukmu. Pengadilan ini. Dari kursi hingga meja. Semua orang di sini adalah orang-orang keluarga Huang. Semua orang dari keluarga Huang. Li Ping'an. Juri dari tim penegak hukum. Semua anggota juri adalah orangku. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya bisa berbuat segini saja. Tidak ada dukungan dari orang lain. Kamu terlalu sombong. Mengabaikan pengadilan. Waktu sudah lewat. Sangat adil. Mengabaikan pengadilan. Sekarang sudah dieksekusi di tempat. Jangan bicara lagi. Kurangi bicaramu. Biarkan kami serius. Semua ini biar aku yang tanggung. Anakku. Kamu tenang saja. Ayahmu sebagai jenderal perang dari Dongguo. Bahkan memanggil Dewa Perang Xiaoning untuk membantumu. Keadilan sedang dalam perjalanan. Dewa Perang Xiaoning. Ya, dengan dia di belakang, Li Ping'an pasti akan mati. Haning. Kalian berdua, penjahat. Apa yang kalian lakukan? Katakan yang sebenarnya. Sebagai ketua. Sebelum memahami prosesnya, kamu sudah menyebut kami penjahat. Ini namanya apa? Jadi pemimpin apa? Hahaha. Aku ini pemimpin apa? Itu bukan urusanmu. Di ruang sidang ini, aku yang berkuasa. Kalian telah menyinggung Huang Xiao dan Huang Tua. Aku bilang kalian bersalah. Kalian ya bersalah. Kamu bilang hari itu terjadi apa? Itu Li Ping'an menuduhku berhubungan dengan sang raja. Dia bahkan ingin memperkosaku. Sang raja benar-benar tidak tahan lagi. Dia mengucapkan beberapa kata yang adil. Siapa sangka keluarga Li lebih kejam. Dia bahkan menikam sang raja dengan pisau. Hampir membunuh sang raja. Begitu jahatnya. Apakah masih ada hukum? Apakah masih ada keadilan? Semua ini hanya kebohongan. Kamu sangat tidak tahu malu. Ini adalah rekaman dari hari itu. Aku sudah mengeluarkannya. Tampilkan lagi. Tuduhan palsu. Bukti. Ini memperberat tuduhan. Sebagai pemimpin, kamu bahkan tidak melihat bukti sedikit pun. Hanya datang untuk menghancurkan bukti. Aku adalah pemimpin. Aku yang memutuskan. Tuhan perang. Upacara sudah dimulai. Upacara Tuhan perang. Ini benar-benar mencari mati. Ayo cepat. Aku sebenarnya ingin menjelaskan padamu. Tapi melihat orang-orang seperti kalian, tidak ada yang bisa dijelaskan. Hahaha. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Selama bertahun-tahun aku jadi pemimpin. Hahaha. Aku katakan padamu, tidak peduli kemanapun.
Pukulan adalah jalan. Li Ming. Ayahku, seorang jenderal yang hebat. Aku akan menghancurkanmu. Seperti semut kecil. Baiklah, sekarang buktinya sudah jelas. Yang terhormat, aku mengaku. Aku tahu aku salah. Tolong, Ye Wen, jangan pukul saudaraku. Tidak perlu memohon padanya. Guru, aku salah. Yang mulia, aku yang salah. Ini semua salahku. Aku bersalah, hukum aku saja. Tolong kalian, lepaskan saudaraku. Aku bersalah, aku ingin mengiba. Sepertinya itu bisa dilakukan. Hei, orang bodoh ini. Tahu maksudnya. Belajarlah menggonggong seperti anjing. Aku bisa mengampunimu sekali. Baiklah, aku takut kepada kura-kura. Asalkan kalian bisa melepaskan saudaraku. Aku takut. Berhenti, berhenti. Kamu tidak benar-benar mabuk. Oh. Itu salahmu. Oh. Aku tidak salah dengar, kan? Sepertinya kamu sangat ingin. Li Ping'an, adikmu dengan baik hati menanggung kesalahanmu. Kamu malah membalasnya, sungguh lucu. Begini saja, datanglah dan berlutut di hadapan aku. Sujudlah 1000 kali. Aku akan mengampunimu sekali. Ayo. Sebelum berlutut, matikan aku dulu. Tidak. Jia Er, Wang Mingming begitu mengganggumu. Kamu seharusnya tidak sama dengan dia. Tusuk saja kedua ginjal ini sampai meledak. Cepat panggil dokter. Tenang saja, aku pasti akan membunuhnya. Aku akan membalas dendam untukmu. Dia sudah diambang kematian. Kenapa dia tidak menghargai aku? Aku akan mencincang semua saudara-saudaramu dan memberi makan anjing. Kita masih hidup. Guru. Li Ping'an, kamu pantas mati 1000 kali. Cepat, habisi dia. Li Ping'an dan saudara-saudara, kalian dengan sengaja melukai orang, menghina pengadilan. Bahkan berkelahi di pengadilan. Ini adalah dosa yang tidak terampuni. Saat ini, aku memutuskan hukuman. Disiksa dengan ribuan cara. Beri makan anjing. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Masih berani sok jago. Tuan Chen akan segera datang. Kalian sudah mati. Jangan berisik. Aku akan menyiksanya selama 100 tahun, 100 tahun. Tuan Dewa Perang sudah tiba. Hahaha. Hahaha, kamu tidak perlu takut. Bantuan yang kamu cari sudah datang. Nanti ada Dewa Perang Cina yang mendukungmu. Kamu tidak bisa bilang itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia, sampah ini, dia yang menyerang. Apa kamu ikut campur? Tentu saja. Lihat. Li Jia, bajingan itu. Dia mencuri 1 ginjal anakku tadi malam. Penjahat ini mencuri ginjal anakku lagi di acara besar hari ini. Dia mencuri ginjal yang lain. Iya. Tuan Dewa Perang. Tolong bantu anakku. Bukan itu. Ini semua salahku. Aku yang melukai kaisar. Kalian jangan menyusahkan kakakku. Tenang saja. Belum ada yang bisa menghakimiku.
Masih berani sombong? Yang Mulia, silakan hukum aku dengan cara yang paling kejam. Hancurkan aku menjadi serpihan. Diam. Yang Mulia dari daerah gunung, apakah Anda salah orang? Saya adalah jenderal di bawah komando Anda. Mereka yang seharusnya dihakimi. Apa kamu mengajarkanku cara bekerja? Saya memang bodoh. Hanya berdiri di tempat yang tepat. Sekarang aku sudah berada di posisi ini. Biarkan aku yang menghakimi. Sepertinya tidak ada yang keberatan, kan? Tentu saja tidak. Tidak ada. Apapun hasilnya. Kami akan patuh. Baiklah, anak muda. Kamu akan mati sekarang. Siapa yang memberi izin kamu pergi? Xiaoning, aku memberimu kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Semua kesalahan ini adalah milikku. Biarkan aku yang menanggungnya. Hanya mohon kepada Dewa Perang. Jangan libatkan kakakku. Meskipun keluarga Li telah menyakiti Huang Rundong, tapi mereka tidak berniat jahat, mengharapkan Ek dibebaskan tanpa bersalah. Ketua Pengadilan menerima suap, menindas orang dengan kekuasaan, menghancurkan bukti, harus dihukum. Yang Mulia prajurit, apakah Anda salah bicara? Maka Li Ping'an dan keluarga Li seharusnya dihukum. Mereka sudah merampas 2 ginjal anakku. Ya, Yang Mulia prajurit, jelas-jelas akulah yang jadi korban di sini. Kenapa mereka dibebaskan? Musang kuning Huang Runbin. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kalian berdua ini sebenarnya seperti apa sih? Satu bersikap kasar pada yang lemah, menindas orang lain dengan kekuasaan, menggunakan nama jenderal untuk merampok di mana-mana. Satu lagi terobsesi dengan nafsu. Tiap malam berpesta, dengan nama anak jenderal, telah mencelakakan banyak wanita baik. Aku. Yang Mulia, pejabat tinggi. Tapi jelas-jelas mereka yang melukaku bersalah. Mereka pantas mendapat hukuman mati. Bukankah itu karena anakmu yang menghina istri orang lebih dulu? Aku sudah selesai berbicara. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Aku menentang, aku bersikeras. Si sampah Li Ping'an itu, dia bahkan tidak bisa mengejarku. Perempuan hina, jangan berbicara. Kamu. Li Ping'an, kamu ini banci. Kamu berani dekat dengan Dewa Perang, sampai-sampai dia datang untuk menindasku. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak setia. Apa hakmu untuk mengataiku, kakakku yang Mei? Aku selama ini baik padamu. Tapi saat aku pura-pura mati, kamu malah berbuat mesum dengan hewan itu. Kenapa kamu tidak berpikir tentang hari ini sebelumnya? Kamu juga berani berbicara soal etika dan harga diri. Kamu ini sampah yang tidak layak untukku. Perempuan tak berperasaan dan tak berharga. Sekali tampar, aku akan menghajarmu tanpa rasa malu. Kamu mau memukulku. Sekali tampar, aku akan membalasmu yang tidak tahu terima kasih. Yang Mulia, cepat bantu aku, Yang Mulia. Sekali tampar ini, mencubitmu bahkan tidak bisa kutahan. Ping'an, beloklah. Kalau dipukul, ya sudahlah, kamu berani memukulku. Kamu layak apa untuk itu? Dia tidak layak meski kamu berputar 800 kali. Tuan Dewa Perang, apa maksudmu dengan ini? Dia itu bukan hanya seorang sampah yang tidak berguna, kan? Tuan Dewa Perang, mohon beri penjelasan. Anak ini tidak. Siapa sebenarnya Li Ping'an? Kenapa Tuan Dewa Perang memperlakukannya seperti ini? Di Tiongkok, selain Jianshan Qingshan,
Apakah ada orang lain? Li Ping'an adalah orang yang setia dan berani. Dia membela rumah dan negara di medan perang. Sifatnya, tidak ada satupun di antara kalian yang sepadan. Betul, betul, betul. Apa yang dikatakan Dewa Perang itu benar. Saya sangat menghormati orang-orang yang setia dan berani. Hanya kamu, yang tak punya hati dan tak berperasaan. Apa hakmu untuk berbicara? Masalah hari ini, sampai di sini. Jika ada yang tidak setuju, silakan bicarakan dengan saya. Baik. Tidak ada yang tidak setuju. Saya nyatakan persidangan ditutup. Tuan Li, silakan ikut saya sebentar. Nona, saya telah meminta bantuan Tuhan. Tidak perlu khawatir, Tuan. Keluarga Lin telah menemukan jurang yang paling cocok untukmu. Selain itu, dokter terbaik sudah diatur, rumahnya. Keluarga Lin yang super kaya di ibu kota. Benar, merekalah. Yang dilakukan keluarga Lin secara diam-diam adalah perdagangan manusia. Mereka punya banyak sekali, luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak hanya itu. Mereka juga memberi saya undangan untuk acara lelang keluarga Lin. Acara lelang. Ayah. Siapa nama keluargamu? Seandainya aku bisa dengan sembarangan bergantung pada seseorang. Keluarga Huang kami. Tidak ada satupun yang Jepang. Semuanya akan mati. Li Ping'an adalah jantung para pelaut. Baik, sekarang jangan bicara tentang itu. Pertama, ganti ginjal untuk anakku. Tuan Pedang Agung, hamba datang terlambat. Mohon ampun, Tuan Pedang Agung. Lantas, di mana jiwa pedang Tianxi dan Ren? Salah satu jiwa pedang sudah ada kabar. Akan ada di pesta lelang keluarga Lin besok. Dan setelah diselidiki, keluarga Lin adalah yang menjual informasi tentang MU. Ternyata keluarga Lin mencari mati. Tuan Pedang Agung, apakah Anda ingin saya bawa orang untuk menghancurkan mereka sekarang? Tidak perlu. Tidak perlu mengganggu ular di semak. Masalah ini akan saya tangani sendiri. Baik. Selamat siang, Tuan. Ini adalah undangan tertinggi untuk pesta lelang keluarga Lin. Mohon terima ini. Anda bisa masuk ke lelang keluarga Lin dengan ini. Dan ini adalah dana triliunan. Bisa Anda gunakan untuk masuk dan mengambil apa saja. Baik. Mengalahkan sekelompok pengkhianat ini. Kemudian ke situs lelang. Hancurkan dia. Kakak, kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka hanya meninggalkan kamu di sini. Begini mereka memperlakukanmu. Aku sangat khawatir. Aku sangat takut kehilanganmu lagi. Bodoh. Aku tidak akan apa-apa. Masaklah. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Katakanlah. Aku suka. Li Ping'an, ternyata kamu masih hidup kembali. Kalian datang untuk apa? Tentu saja untuk melihat apakah kamu sudah mati. Sang Dewa Perang ternyata tidak membunuhmu, si bencana. Benar-benar memanjakanmu, pria pengkhianat. Jelas-jelas kamu yang bersalah pada aku dan Daixin. Kenapa kamu masih punya muka untuk membalikan tuduhan? Kamu juga tidak karena dia tidak punya uang dan kekuasaan. Wanita, yang terpenting adalah rasa aman. Apa ini yang kamu lihat? Undangan untuk lelang malam Lin. Ini adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Keluarga Lin ini adalah keluarga besar yang terkenal. Orang sepertimu yang terjebak dalam sumur. Bagaimana mungkin tahu tentang lelang malam Lin? Oh, aku hampir lupa. Tentu saja kalian tidak tahu. HMPH. Bahkan jenis perampokan merah yang paling rendah berani bicara di depanku. Buka mata kalian lebar-lebar. Perampokan emas yang paling tinggi. Hahaha, ini sangat lucu. Cinta yang canggung. Berpura-pura tidak tahu. Kamu benar-benar seperti katak. Menggunakan sapu untuk berpura-pura menjadi ayam. Dengan sampah sepertimu, masih menginginkan kecantikan dan kesederhanaan.
Keluarga Lin yang besar di negeri Dongguo. Meskipun ini hanya sebuah lelang malam, tapi ini bukan sesuatu yang bisa kamu incar. HMPH, benar atau tidak kita lihat nanti. Liping, ini adalah surat perceraian. Cepat tanda tangani. Aku akan terbang menjadi burung phoenix. Kamu sudah tidak layak lagi. Kenapa? Kamu masih ingin menahanku? Silakan, berlutut dan mohon padaku. Atau bawa rantai untuk raja. Ya, Kakak, apa kamu tidak bisa melepaskannya? cerai. Sekarang saatnya aku mengakhiri hubungan ini. Dengan sampah yang tak tahu malu. Ping An, kamu sudah keterlaluan. Sekarang kamu benar-benar jadi orang yang tak berguna. Hanya bisa berani bicara saja. Kalau berani, bawa undangan emasmu itu. Untuk ikut lelang malam di keluarga Lin. Temui anakku. Semoga aku bisa mendapatkan jahitan di HMPH. Lin yang sekadar sepele bisa hancur. Apalagi orang yang bahkan undangannya harus dipalsukan. Sudah cukup. Ayo kita pergi. Lelang malam sudah dimulai. Kita tidak ada waktu untuk berurusan dengan sampah seperti ini. Wah, ternyata setelah mengikuti Huang Xiao, hidupnya jadi masuk ke kalangan atas. Memang Huang Xiao punya ambisi. Tidak seperti kamu yang hanya jadi sampah. Hei, lihat yang di sana, yang pakai jas hitam. Itu adalah Raja Gedung dari Dongguo. Hanya untuk gedung saja ada ratusan unit. Kekayaannya bisa menyaingi negara. Lihat yang di samping jas hitam. Itu adalah dewa pembunuh. Pasti akan membunuh dengan penuh kebencian. Dia bahkan datang, bisa berubah. Beraninya dia datang ke tempat seperti ini. Hei, semua, lihat ini. Ada anjing peliharaan dari desa yang berani. Mencoba menerobos lelang keluarga Lin. Mari aku perkenalkan. Ini orang tak punya mobil, tak punya rumah, baru cerai. Bahkan berani berharap untuk ikut lelang keluarga Lin. Orang-orang rendah seharusnya bersembunyi di selokan. Kenapa bisa muncul di sini? Li Ping An, bagaimana kamu berani datang? Malu sekali. Betapa tebalnya muka kamu. Silakan tunjukkan undanganmu. Ayo semua lihat. Sampah ini bahkan memasukkan undangan polisi. Berharap bisa masuk ke lokasi. Jaga. Cepat bunuh dia. Kak, kita pulang saja. Tidak usah takut. Mohon tunggu sebentar. Selamat datang, Tuan Li. Oh, ternyata ada 21 tembakan. Bahkan hewan juga muncul. Jangan dulu meledak. Tuts piano berwarna emas ini. Ternyata asli. Ini spesifikasi yang sangat tinggi. Dia ini siapa sebenarnya? Masih ada orang seperti ini di Dongguo. Sialan, orang biasa ini. Dia sebenarnya berhak apa sih? Li Ping An, apa kamu mencuri undangan dari Dewa Perang? Tidak boleh. Ini lagi si tampan ini. Datang dengan undangan Dewa Perang untuk pamer. Haha, terjebak lagi olehnya. Hanya pamer semata. Seorang tampan yang kebetulan bertemu Dewa Perang. Biarkan dia pamer sekali. Ketawa ngakak. Sekarang dia bisa sesuka hati. Cukup bunuh dia. Hampir masuk. Hei hei hei, kalian tidak layak duduk di sini. Apa kamu ingin mati? Ini adalah rumah keluarga Lin. Apa kamu tidak tahu aturan di acara lelang keluarga Lin? Aturan apa? Ayo, teman-teman, lihat sini, lihat sini. Orang yang bahkan tidak tahu aturan berani datang ke sini. Tidak malu. Keluarga Lin selalu ketat. Acara ini tampaknya ditentukan berdasarkan kekayaan.
Keluarga yang kekayaannya di atas 100 miliar duduk di meja pertama. Kekayaan di atas 50 miliar duduk di meja kedua. Kekayaan sedikit di atas 10 miliar duduk di meja ketiga. Dan meja keempat adalah untuk yang kekayaannya di atas 1 miliar. Keluarga Huang kami juga termasuk yang terkenal. Paling tidak berhak duduk di meja keempat ini. Tentu saja dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa duduk di meja ketiga itu. Sekarang, menurutmu, kamu bisa duduk di meja berapa? Mereka ini benar-benar saudara yang malang. Mereka bahkan tidak punya uang. Mereka sama sekali tidak layak masuk sini. Kak, sepertinya kita benar-benar tidak punya tempat duduk. Tidak masalah sih. Aset global mencapai triliunan. Yang perlu dilakukan, ya lakukan saja. Hahaha. Kamu benar-benar gila ya? Bisa-bisanya kamu bilang lelucon seperti itu. Otakmu sudah rusak ya? Anak muda ini terlalu tinggi harapannya. Sekarang malah bermimpi di siang bolong. Kamu benar-benar tidak takut kehilangan muka. Kamu tidak tahu kalau keluarga Li ini miskin. Bahkan untuk beli celana dalam saja susah. Mau berpura-pura apa? Oh, Pak, saya tahu dia orang yang memiliki triliunan. Saatnya duduk di sana. Hahaha. Aduh, kamu ini. Hanya layak duduk di meja bersama anjing itu. Hahaha. Ayo pesan satu, nanti semua tulangnya akan kamu makan. Kak, kita pulang saja ya. Keluarga Lin ini juga sangat memalukan. Sampai-sampai memilih tempat seperti ini. Tapi ya wajar sih, lagi pula yang diundang juga orang-orang rendahan. Kalau tidak mampu, ya jangan berpura-pura. Tanpa keluarga itu, kamu tidak akan bisa menginap di hotel bintang 6 ini. Hanya hotel bintang 6 saja. Uang untuk makan bisa beli 10 hotel seperti ini. Iwa, kamu benar-benar sudah gila. Apa kamu tidak pernah menyiapkan skrip saat berbohong? Anak muda ini tidak tahu langit tinggi dan bumi. Kamu tahu berapa nilai hotel ini? 20 miliar? Itu dari sumur yang dalam. Apa kamu mengira ini pasar sayur? Jangan mencari perhatian dengan cara yang konyol. Cepat pergi saja. Saya ini tidak pernah bercanda. Saya ambil hotel ini. Benar-benar hanya berpura-pura kuat. Pelayan. Di sini ada mesin edisi. Tidak perlu Lin Jia-Jia. Saya yang memutuskan hal ini. Selama kamu bisa menggesek uang, hotel ini milikmu. Kalau tidak bisa menggesek, kamu harus siap kehilangan nyawamu. Jika saya bisa menggesek, saya akan menghancurkan kepalamu. Coba saja datang dan ambil. Itu 20 miliar, bukan 20 yuan. Untuk beli celana dalam saja sudah susah. Masih mau belajar pakai kartu emas. Sungguh sangat konyol. Dia memasukkan kartu emas. Haha. Kakak berhasil membayar 20 miliar. Pembayaran 20 miliar berhasil. Pak, apakah saya salah dengar tadi? Apa saya juga salah dengar? Cepat ulangi. Pembayaran 20 miliar berhasil. Apa ini pembayaran berhasil? Ini perusahaan siapa? Sekali keluar langsung 20 miliar. Dia sebenarnya siapa? Hanya sedikit hewan yang bisa menggunakan kekayaan sebesar ini. Bisa dihitung dengan jari. Tidak mungkin, ini lelucon. Dari mana orang miskin ini punya uang sebanyak itu? 20 miliar loh. Kamu, sini. Ah, Sakit tidak? ayo. Jangan bilang itu adalah Guan Tokiang. Kakak, uang ini dari mana? Nanti akan saya ceritakan, sekarang. Masih hidup tidak? Saya akan menghancurkan kepala ayahmu. Yah, yah. Jangan mendekat. Kamu, jangan mendekat. Liping, kalau kamu berani bergerak, kepala keluarga Lin akan menghukummu. Lin Ken sudah datang. Aku masih mau menghancurkan anjingnya. Kepala keluarga Lin sudah tiba. Hai. Siapa sebenarnya? Berani sekali. Kepala keluarga Lin, akhirnya kamu datang. Kepala keluarga Lin? Ah, ini ada orang gila. Dia sudah menghabiskan 20 miliar untuk membeli kamu dalam beberapa hari ini. Kartu emas Jenderal Perang.
Ah, ini adalah kartu emas Jenderal Perang, kepala keluarga Qin. Apa kamu yakin tidak salah? Aku yakin ini adalah milik Jenderal Perang Dongguo, Xiao Ning, satu-satunya. Tapi, kartu emas ini akan ada di tanganmu. Jenderal Perang memohon agar aku menerimanya. Aku terpaksa melakukannya. Omong kosong, Li Ping'an. Kamu hanyalah seorang yang tidak berprestasi. Kamu berpura-pura apa? Kartu ini bahkan diberikan oleh Jenderal Perang untukmu. Kamu benar-benar berani bicara. Ini benar-benar sangat konyol. Jelas sekali kamu yang mencuri kartu emas Jenderal Perang. Oh, dan undangan Jenderal Perang juga kamu yang buat. Jangan terlalu rendah diri. Oh, kamu cukup bisa berpura-pura. Kepala keluarga Li, orang ini. Dia mencuri segel Jenderal Perang dan pedang hijau. Aku mohon, biarkan dia dibunuh di tempat. Untuk mengembalikan kerugian bagi Jenderal Perang. Baiklah, panggil orang. Potong keduanya. Siap-siap mati dan terima hukuman. Tidak perlu repot-repot. Jenderal Perang akan segera datang. Kamu bilang Jenderal Perang sudah datang. Kamu siapa? Jenderal Perang Tiongkok. Kami menyambut kedatangan Jenderal Perang. Datang terlalu lambat. Jenderal Perang benar-benar datang. Jangan-jangan dia memang memanggil Dewa Perangnya. Omong kosong, pasti Dewa Perang yang memberi wajah pada kita. Kepala keluarga Lin. Pencuri saja sudah harus sujud di depan Dewa Perang. Sujud? Tak ada yang bisa membuatku turun dari kuda ini. Berani sekali tidak menghormati Dewa Perang. Dewa Perang yang biasa-biasa saja, hanya layak bersujud padaku. Oh, masih berpura-pura ya. Ngapain juga harus dipikirkan. Dewa Perang datang kali ini untuk menangkapmu. Tunggu saja, kau akan disiksa dengan kejam. Payah. Rela mengorbankan nyawa hanya untuk pamer. Dewa Perang, saya sudah menangkap seorang pencuri untuk Anda. Pencuri. Dia mencuri kartu emas Anda. Undangannya sampai ke rumah saya loh. Ini benar-benar hukuman yang pantas. Dia bahkan menggunakan kartu Anda untuk belanja 20 miliar. Pengusir setan, mohon tunjukkan kepada Dewa Perang. Kondisinya buruk. Kenapa Dewa Perang begitu melindungimu, Ping'an? Bahkan sampai-sampai berani menyinggung Li Ken. Apakah identitas asli Li Ping'an berbeda dari yang kita bayangkan? Tuan Ketua. Apakah Anda salah paham? Saya ini kepala keluarga Lin. Saya yang menangkap pencuri ini untuk Anda. Dia mencuri kartu emas dan undangan Anda. Satu tamparan ini, tanda kau buta. Kau lihat siapa dia sebenarnya. Di negara ini. Hanya ada Dewa Pedang. Siapa yang bilang itu adalah Dewa Pedang? Apakah dia Dewa Pedang? Apakah dia bukan hanya pria tampan? Dia adalah Dewa Pedang dari negara Dong. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa jadi Dewa Pedang? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Tidak mungkin? Pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin sang Dewa Pedang datang ke tempat buruk seperti ini? Lagi pula dia adalah orang yang kuambil istrinya. Seorang pecundang. Tapi bisa membuat sang Dewa Perang begitu menghormati. Selain dia, siapa lagi? Li Ping, kamu sudah menipu kami dengan sangat kejam. Aku tidak pernah bilang aku bukan Dewa Pedang. Aku tidak berani mengkhianatimu lagi. Ini tendangan untukmu, sangat bodoh. Apakah kamu melihat dia seperti Dewa Pedang? Apakah dia bukan penyelamatku? Dia bukan penyelamat Dewa Pedang. Aku juga tidak pernah bilang aku adalah Dewa Pedang. Hari itu aku hampir mengorbankan diri di medan perang. Li Ping'an yang menyelamatkanku. Lalu bagaimana dengan kartu emas dan undangannya? Dia menyelamatkanku, jadi tidak perlu berterima kasih untuk kartu emas dan undangan itu. Sejak saat itu kita beres. Ternyata beres itu seperti ini. Jadi karena dia adalah penyelamat sang Dewa Perang, maka demi nama sang Dewa Perang, kita, keluarga Lin, tidak ada masalah. Tidak kusangka kamu bukan orang yang sehat, membuatku terkejut. Aku sudah bilang, dia itu seorang pecundang. Kenapa dia bisa? Ternyata hanya beruntung saja. Tempat ini berantakan sekali. Silakan ikut saya untuk mendengarkan. Tidak apa-apa, hanya makan malam saja. Mungkin akan ada sesuatu yang terjadi di sini sebentar lagi. Kamu tunggu di luar ya. Hati-hati ya, jaga diri baik-baik. Kakak, aku tunggu kamu di luar. Kenapa orang yang tidak berguna bisa duduk di meja depan? Aku untuknya, tapi dia tidak layak. Kamu layak. Bikin aku marah sekali. Ah, keluarga Lin, aku punya rencana jitu. Katakan padaku kita hanya perlu mencari kesempatan untuk membuatnya marah. Dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Wajah aslinya akan terlihat. Saat itu dia pasti akan kehilangan tempat di depan sang Dewa Perang. Tak perlu kita turun tangan. Sang Dewa Perang pasti akan menghancurkanmu. Hahaha, rencana yang cerdik. Kalian bertiga ikut saya. Nanti kita semua duduk di tempat utama. Terima kasih, Lin Jirui. Hahaha. Urgent banget nih. Tak nyangka kita bisa duduk di tempat utama pangeran.
Sampah seperti dia pun layak jadi gelang. Lihat bagaimana aku akan membunuhnya. Silakan datang ke sini sebentar. Sudah menemukan mata-mata kedua. Begini, segera kejar mobil itu. Di sini ada saya. Ya, Saya ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Kalian jangan bikin keributan. Dengar tidak? Ya. baik-baik. Kalau begitu kita pesan makanan. Kan kamu bisa berpura-pura hebat. Ayo, kamu pesan untuk kita. Sungguh pecundang. Huruf saja tidak banyak yang bisa dia baca. Apalagi disuruh baca bahasa Prancis. Jangan bilang mau pesan makanan. Kulihat dia hanya layak makan kotoran. Seandainya bukan karena perintah sang dewa perang, mungkin dia tidak layak duduk di meja ini. Sekarang disuruh pesan makanan, jangan sampai mengada-ada. Hidup di masyarakat atas ada aturannya sendiri. Mengandalkan omong kosong tidak akan berhasil. Pendidikan adalah kebenaran yang nyata. Kalau kamu bahkan tidak bisa memesan makanan, berarti kamu hanya layak untuk Huhahaha. Jadi mari kita lanjutkan. Li Ping An, berhentilah berpura-pura. Apa kamu pikir dengan omong kosong sedikit saja, kamu bisa lolos begitu saja? Kamu tidak bisa menipu semua orang. Maaf. Aku tidak beristirahat. Gila ya, masih saja cerewet di sana. Di sini siapa yang tidak mengerti bahasa Prancis? Apakah Yang Mulia tidak mengatakannya? Yang Mulia. Iya. Tuan, Anda benar-benar sangat berkelas. Bahasa Prancis Anda lebih fasih dari guru saya. Terima kasih. Kamu jelas-jelas seorang pecundang. Tidak tahu mencuri dari mana. Masih tampak meyakinkan. Tidak mungkin. Apakah dia bersekongkol dengan pelayan untuk menipuku? Celanaku. Sebenarnya celanamu. Beberapa orang menyimpannya di laci. Di sini kamu hanya bisa makan beberapa hidangan. Di sini, anggurnya sama sekali tidak bisa kamu beli. Apa yang tidak bisa saya beli? Anggur di sini hanya layak diminum oleh bangsawan. Tahu ini apa? Ini adalah jamuan negara untuk tamu negara dari Han Nu. Hanya jenderal perang yang berhak. Memang punya uang tidak ada gunanya tanpa status. Itulah harga dari segalanya. Jika tidak ada pernyataan dari sang dewa perang, kamu tidak layak duduk di sini. Lalu menurutmu, apa yang membuatku layak duduk di sini? Habiskan semuanya dalam satu tegukan, maka kamu layak untuk minum. Anggur ini adalah milik bangsawan. Kamu orang rendah yang minum anggur ini. Malam ini, Kamu harus patuh. Tanpa sisa sedikit pun. tidak disangka. Demi untuk beradaptasi dengan masyarakat atas, kamu cukup berusaha. Sayang sekali. Bagaimanapun, semua sia-sia. Aku bisa minum. Asal kamu tidak merasa sakit, itu sudah cukup. Sakit itu baik. Apa yang kamu maksud itu rasa sakit hati, kan? Hanya sebotol alkohol tidak membuatku merasa sakit hati. Ayo, minum. Tidak akan aku minum sedikit pun. Enak. Sekarang kamu. Apa yang masih kamu khawatirkan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku memukul seseorang. Kamu mencari mati. Supingan, berani sekali kamu memukul ayahku. Aku akan melawanmu. Benar-benar tidak punya prinsip. Memukul orang. Aku hanya mengatakan apa yang aku lakukan. Bilang aku akan memecahkan kepala anjing ayahmu. Aku akan memecahkan kepala anjing ayahmu. Beri aku satu tamparan lagi. Bocah ini berani memukul kakekku. Dia harus mati. Apa yang kamu lihat? Berhenti dan pukul dia sampai mati. Bahkan dewa perang pun tidak bisa membunuhnya. HMPH. Kalian semua ini benar-benar tidak berguna. Keluarga jin, ayo serang. Tunggu. Kamu lupa apa yang dikatakan dewa perang. Ini adalah perintah dari dewa perang. Sekelompok orang tak berguna. Jika bukan karena perintah dewa perang hari ini, pasti sudah mati. Binatang, dewa perang, jangan banyak bicara. Acara makan malam terlalu melelahkan. Kamu terjepit, kan? Kalimat ini adalah yang ingin aku sampaikan padamu. Bawa Tuan Huang keluar untuk diobati. Acara makan malam sudah berakhir. Tidak ada perintah dari dewa perang. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan membongkar tubuh kepala keluarga Li nanti.
Hahaha. Aku umumkan bahwa lelang sekarang dimulai. Barang lelang pertama hari ini. Ini adalah harta yang paling berharga di lelang ini. Diberikan sebagai pembuka yang baik untuknya. Ini adalah harta yang tiada tara untuk menyembuhkan dan melatih diri. Jiwa pedang Li. Dapatkan dia. Dengan mudah kamu bisa mendapatkan harta berusia ratusan tahun. Saya akan melakukannya. Li Ping'an, saya akan katakan ini hari ini. Bahkan jika saya bangkrut. Kamu tidak akan bisa mendapatkan jiwa pedang itu. Apakah kamu pantas bersaing denganku? Tidak takut untuk memberitahumu. Saya bersama keluarga Lin melawan musuh. Di lelang ini. Ada pelelang di atas. Dan mayat yang dipeluk di bawah. Apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan saya? Saya percaya semua orang datang untuk jiwa pedang ini. Semua orang tahu. Setiap jiwa pedang memiliki kehidupan mati. Bahkan Kasim pun bisa memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Selain itu, ini adalah latihan yang tiada tara. Konon jika mengumpulkan 3 roh dari langit, bumi, dan manusia, akan mendapatkan kekuatan yang tiada tara. Tak disangka saya benar-benar melihat jiwa untuk pertama kalinya. Ini adalah harta langka. Harus didapatkan. Barang ini sangat berharga. Harga awal 1 miliar. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100 juta. Tanpa batas atas. Sangat bagus, jika saya mendapatkan ini. Saya bisa menyembuhkan luka di pinggang saya. Huang Ruibin, saya bertaruh nyawa ketua keluarga Lin untuk ini. Harta ini pada akhirnya akan jadi milik saya. Gila, harta ini, nyawa ketua keluarga Lin. Betul. Adik kelima karena harga yang ditetapkan Jian Cheng terlalu tinggi. Saya mengumumkan lelang Li Jianling dimulai. Jianling adalah milikku. Jangan ada yang merebut dariku. Saya tawarkan 1 miliar. 1 miliar itu tidak ada artinya. Saya tawarkan 2 miliar. Saya tawarkan 5 miliar. Saya tawarkan 10 miliar. Siapa yang berani bertindak sekuat ini? Masih muda dan kaya. Sepertinya kita perlu saling mengenal. Sangat hebat. Sekali bertindak sudah 10 miliar. Tidak salah memang kamu. Sang raja memang selalu berkelas. Seketika jadi pusat perhatian semua orang. Dengan ini, seseorang tidak akan bisa mengalahkan kamu, meskipun dia adalah dewa perang. Dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Lord Luo, apa yang akan kamu lakukan? Jangan terlalu memprovokasi dia. Dia hanya seorang tampan. Siapa yang bisa bersaing denganmu? Sus. Saya bilang, apakah kamu tahu seberapa lucunya lelucon ini? Kamu, Li Ping'an, apa yang bisa kamu tunjukkan? Hari ini saya bisa tawarkan 1000 miliar lagi. Mari kita lihat berapa banyak kartu emas yang kamu miliki. Senyum kartu emas. Hal yang saya inginkan, akan saya dapatkan dengan usaha sendiri. Tidak perlu kartu emas. Li Ping'an, jangan bilang kamu mau pakai tabunganmu yang sedikit itu. Dulu kamu bahkan tidak bisa beli celana dalam. Saya tawarkan selembar kertas. Dari mana datangnya? Gila, hanya selembar kertas ingin membeli Jianling. Dia benar-benar gila, kan? Harga Jianling lebih dari 100 miliar. Dia ingin membeli Jianling hanya dengan selembar kertas. Gila, benar-benar gila. Li Ping'an, sudah cukup kamu berperilaku aneh di jamuan makan. Sekarang datang mengacau di lelang. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah Jianling itu sebanding? Itu tergantung pada kepala keluarga Lin. Lin Ping'an, kamu terlalu berani. Kamu sudah selesai. Sudah selesai. Terlalu keterlaluan. Lin Ping'an, hari ini aku akan menghabisimu, kepala keluarga Lin. Sebaiknya kamu buka kertas itu dan lihat apakah itu memang tajam sebelum mengambil keputusan. Mana mungkin? Ada apa ini? Kepala keluarga Yun, ada apa ini? Apa dia sampai marah? Tentu saja. Barang yang bernilai miliaran bahkan puluhan miliar. Dia mau membeli dengan selembar kertas lusuh. Sungguh seperti mimpi orang gila. Li Ping'an, oh Li Ping'an, kamu benar-benar tidak tahu diri. Ya, ada Cheng, jangan bermimpi untuk menantang. Tidak punya uang ya sudah. Hanya mengoceh dengan selembar kertas lusuh. Aku rasa kamu hanya tidak ingin orang lain mendapatkannya. Jianlin sengaja merusak. Lelang sudah selesai. Sekarang berakhir. Semua orang,
keluar dari sini. 1 botol. Haha, seperti yang kau inginkan. Lelang ini sudah membuatmu terkenal. Sayangnya, kamu berharap bisa mendapatkan saran dengan cara seperti ini. Sangat konyol. Kamu sudah mati. Pantas. Masih berani bertahan di sini. Berdirilah dengan tegak. Aku sudah kalah dalam hal ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan kakakku. Tiba-tiba ada yang masuk ke lelang. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sayangnya, tidak lama lagi akan ada masalah. Menghancurkan lelang hanya dengan selembar kertas lusuh. Tunggu saja reaksi marah kepala keluarga Ling. Hei, kamu datang tepat waktu. Nanti akan kubereskan dia untukmu. Apa yang mereka katakan itu benar. Ya, tenang saja. Orang-orang ini tidak akan menyakitimu. Semua orang, keluar dari lokasi. Tinggalkan. Ayah, kamu pergi dulu saja. Apa aku harus dianggap mati? Aku juga ingin mati bersamamu. Wah, pasangan yang nekat sekali ya. Aku tidak akan apa-apa, tapi kamu cukup menunggu di luar untukku. Tenang saja. Aku masih ingin hidup bersamamu seumur hidup. Aku akan segera keluar. Jika kamu tidak keluar, aku juga tidak ingin hidup lebih lama. Siping, ya. Bagaimana kamu tahu aku berkhianat? Dewa Pedang, cepat bilang siapa aku, kamu tidak layak tahu. HMPH, masih berani keras kepala. Tanpa aku di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Panggil orang, ayo serang aku, pukul sampai mati. Tidak menyangka masih punya sedikit identitas. Sepertinya identitasmu tidak biasa. Kamu mau apa? Pasti akan jatuh ke neraka yang tak terhindarkan. Hahaha. Apa kamu pikir aku dari Lingpai? William. Bawa aku masuk. 2 orang dari surga ini. Bahkan jenderal seperti Musang pun. HMPH, hanya surga yang biasa saja. Hanya badut belaka. Harus tahu, di luar sana ada yang lebih hebat. Di atas 3 kaki ada dewa. Hahaha. Dasar penyu yang bodoh. Mau tunggu apa lagi? Hancurkan dia. Ini tidak mungkin. Kenyataannya bisa dengan mudah mengalahkan surga dan bangkit kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang sekuat itu. Dewa Pedang. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin Dewa Pedang. Sepertinya aku harus segera menemukan pedang. Cerai. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku memberikan semua hartaku padamu. Tolong, biarkan aku pergi. Aku memberimu. Aku akan memberimu tempat duduk. Kenapa harus seperti ini sejak awal? Hari ini pasti mati tanpa ragu. Lukanya terlalu dalam. Kamu tidak takut berita ini bocor saat bertindak. Manfaatkan kesempatan ketika kamu lemah. Para dewa perang dari berbagai negara telah datang. Setidaknya, aku selamat. Pergilah ke neraka untuk bertobat, dewa. Kamu dan aku adalah dewa perang. Jiwa pedang pertama telah tiba. Permisi, Dewa Perang. Pengkhianat dari keluarga Lin sudah dihancurkan. Tidak ada yang tersisa. Semua harta milik keluarga Lin, termasuk istana naga termegah di Yunzhou. Silakan terima. Bagus. Ada kabar tentang jiwa pedang kedua. Bawahan sudah menyelidiki kabar jiwa pedang Sandera. Hanya saja, jiwa pedang ini sulit. Sulit untuk didapat. HMPH. Di dunia ini, belum ada yang tidak bisa didapat oleh Li Ping'an. Begitulah, cara mendapatkan jiwa pedang ini cukup khusus. Dia harus menjadi ahli pedang dengan tingkat semi-dewa, menguasai seluruh esensi tubuhnya untuk mendapatkan tubuh manusia. Tidak kusangka sespesial itu. Tingkat semidewa harus menjadi ahli pedang.
Di dunia ini, kuat yang memenuhi syarat ini. Tidak lebih dari 3 orang. Memang sangat sulit. Tidak baik, Tuan Xie. Ada apa? Berita tentang meditasi Anda telah bocor. Yang kamu lakukan adalah menggerakkan semua orang. Karena dendam. Utang. Sebelumnya adalah utang. Sial. Denda masa lalu kini datang untuk menagih. Aku adalah Dewa Pedang, hahaha. Sepertinya Lin Ken membocorkan informasiku sebelum dia mati. Dewa Pedang memberitahu para dewa perang di berbagai negara. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Anda rasa kita perlu pindah tempat? Tidak masalah, aku untuk Dewa Pedang. Saat menumpas semua musuh di dunia. Meskipun terluka parah. Membunuh beberapa semut kecil, apa salahnya? Itu yang saya mengerti. Xiaoning, urus tempat ini. Aku pergi dulu. Iya. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku sangat khawatir padamu, bodoh. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Cepat simpan pisau itu. Tunggu sebentar. Gadis ini datang untuk menderita. Kakak, kita akan selalu bersama. Aku berjanji padamu. Aku akan selalu melindungimu. Agar kamu selalu menikmati kemewahan. Aku hanya ingin kamu seorang. Istrimu jangan ada di rumah. Li Ping'an sudah mati. Cari orang brengsek itu untuk balas dendam. Yo 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 yo. Memikat. Li Ping, apakah kamu manusia atau hantu? Bagaimana kamu bisa terjebak oleh kepala keluarga Lin? HMPH. Katakan namamu. Aku sudah membunuh mereka semua. Bahkan seluruh keluarga Lin dihapus dari masalah ini. Berani sekali kamu bicara. Keluarga Lin bisa menghancurkanmu. Berbangga diri? Ya, itu yang terjadi setiap hari. Siapa yang tahu bagaimana kamu merayu kepala keluarga Lin? Dia baru saja membebaskanmu. Jika kamu tidak percaya. Sekarang bisa dicek. Baik. Luoye. Pasar properti super Tiongkok. AVP. Semua industri sudah dibeli habis. Ini adalah keindahan Tiongkok. Kamu bilang itu Linzi. Betul. Keluarga Lin banyak berbuat jahat. Aku membela yang benar. 4 kata ini seperti. Jelas adalah Dewa Perang Xiaoyan dan Raja yang kalah. Ini adalah pengkhianatan. Maksudmu? Hingga saat ini. Masih berpikir untuk mempermalukan diri sendiri. Sungguh tidak, malu. Kenapa kamu tidak bilang kamu Dewa Pedang? Taruh jiwamu. Hahaha. Biarkan kamu pergi. Awalnya sudah ditakdirkan untuk dimusnahkan oleh keluarga Lin. Ternyata secara tidak sengaja kamu masih bisa hidup. HMPH. Katak di dalam sumur. Dengan rumahmu yang berantakan ini. Siapa sebenarnya katak di dalam sumur? Keluarga Liku dengan kalian. Lagi pula. Aku datang untuk meminta pertanggungjawaban. Kalian berpikir bisa datang untuk menghitung. Kalian ingin seperti keluarga Lin. Apa kamu pikir kali ini kamu masih beruntung? Hai, Dewa Perang yang terhormat, Ling Xiao. Kepala keluarga Ling baik hati. Dia yang tidak membunuhku, membunuhmu. Pedang ini adalah pusaka warisan keluargaku. Bernama Yu Chang. Terbuat dari besi dingin laut dalam. Dengan pedang ini di tangan, kekuatan menjadi 2 kali lipat. Membunuhmu semudah membalikan telapak tangan. Di hadapanku. Kamu juga pantas menggunakan pedang. Bei Kuan, apakah kamu masih berani melawan? Hari ini selesai. Untuk berikutnya. Kamu punya kemampuan yang tinggi. Sangat mengagumkan. Baiklah. Di hari ini. Lingkungannya tidak baik di sini. Juga mudah jadi incaran orang jahat.
Ayo kita pindah tempat tinggal. Tapi kita sudah tidak punya tempat lain untuk pergi. Sekarang kita punya rumah baru. Itu adalah tempat kerajaan Yulong. Dia sudah mendengarnya. Kerajaan Yulong. Benarkah, Kak? Akhirnya kita punya rumah kecil sendiri. Kerajaan Sulong. Dinasti Marsa yang bernilai miliaran. Kerajaan Sulong sudah dibongkar. Kunci mobil ini pasti palsu. Pedangku. Kamu aman? Kamu merusak pedangku. Apa yang kamu maksud dengan ini? Kunci kerajaan Yulong. Ini adalah ikan emas dari luar yang terbuat dari emas. Sekarang siapakah di antara kalian yang masih berhak bilang ini kunci palsu? Ternyata itu nyata. Bagaimana kamu bisa mendapatkan milik keluarga Lin? Hah, lucu. Bagi kalian, Raja Yulong tak terjangkau. Tapi bagiku, itu hanyalah properti yang sangat biasa. Dan seperti ini. Aku bisa mendapatkan sebanyak yang aku mau. Banyak bicara. Kamu orang jahat, kan? Aku lihat kamu adalah meminta penghargaan dari Dewa Perang. Tidak boleh. Hidup, kalian tidak takut. Cepat pergi. Jangan salahkan aku jika aku mulai membunuh. Pergi saja. Kerajaan Yulong dinyatakan. Kamu berhak apa? Apa kamu pikir aku akan bagi setengahnya? Jadi kita sebelumnya suami istri. Ya, itu kan memang harta bersama suami istri. Sekarang kamu sudah kaya, tidak mau bagi untukku. Apa kamu ini Chen Shimei? Kenapa kamu bisa sekejam ini? Dulu kamu sangat tidak tahu terima kasih. Huiwan tidak berjuang demi Huang Rong. Kamu berkonspirasi dan malah menceraikan aku. Kasihan sekali, wanita bodoh. Kamu belum mengizinkanku untuk bertemu kakakku. Aku tidak peduli. Toh itu hanya setengah aku. Li Ping'an, kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, segera kembalikan setengahnya padaku. Hanya karena aku perempuan. Kamu seharusnya mengalah padaku, sangat tidak tahu malu. Meskipun kamu binatang, aku tidak akan mengalah padamu. Tentu saja, jika kamu menjadikan setengah dari kota Yulong sebagai mahar, dan berlutut memintaku menikah, aku juga bisa mempertimbangkannya. Kenapa kamu bisa seberani ini? Aku hanya ingin mengambil kembali yang menjadi hakku. Ayo, datang ke sini. Siapa yang memberi keberanian padamu? Apakah kamu berani memukulku? Li Bin, aku akan melawanmu, Li Bin. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Ayo kita pergi. Ayo. Bagus sekali. JR, jadi, mari kita berangkat, menuju rumah baru kita. Pak, aku rasa Li Ping'an ini tidak sederhana. Sikap Zanshen terhadapnya, tidak seperti terhadap seorang penyelamat. Kematian keluarga Qin, sepertinya ada hubungannya dengannya. Apa mungkin dia ada hubungan dengan Zanshen? Benar, dan kekuatannya tidak lemah. Aku, seorang jenderal, ternyata sangat meremehkannya. Aku juga mendengar dia sedang mengumpulkan pedang di mana-mana. Apa dia sedang mengumpulkan untuk Dewa Pedang? Bocah ini. Dia adalah kepercayaan Dewa Pedang. Jika benar begitu. Jika dia memang kepercayaan Dewa Pedang. Bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi di tengah masyarakat selama bertahun-tahun? Dan aku bahkan merebut wanitanya. Kepala keluarga Lin berkata sebelum meninggal bahwa Dewa Pedang terluka. Dia bersembunyi di sini. Dan pada hari itu, Li Ping'an berada di... Jadi dia akan selalu mengandalkan Dewa Perang. Tak heran Dewa Perang. Lalu bagaimana? Kita sudah benar-benar menyinggung dia. Jika dia mengatakan kepada Dewa Pedang bahwa Dewa Pedang ingin meminta kita, itu akan sangat mudah. Bagaimana kalau aku? Kita pergi minta damai saja. Terlambat untuk minta damai. Kita sudah benar-benar membuat musuh. Lalu, bagaimana ini? Aku tidak mau mati. Diam. Untuk saat ini, kita harus bertindak lebih dulu. Sebelum pedang Dewa pulih. Menghabisinya sayang sekali. Siapa yang membuat pedang Dewa mabuk, sampai pedang Dewa terpengaruh? Aku. Anakku. Kamu masih muda. Di dunia ini tidak semua orang takut padanya. Dari yang aku tahu, pedang suci. Sudah banyak yang mencari pedang Dewa Timur. Bahkan banyak yang sudah datang.
Siapa yang mengatakan ini? Dewa Perang Inggris. Gelar Pedang Raja. Adalah orang yang dulu menyerang pedang dewa Tiongkok Yao Enlai. Benar, orang inilah. Setelah menikah, bertahun-tahun berlatih pedang, masih saja ditindas oleh pedang dewa. Jadi, dia terus ingin menghabisi pedang dewa. Pedang Dewa Timur. Jika dia yang melakukan, bisa jadi ada masalah. Tapi kita mungkin tidak bisa memanggilnya. Setiap orang punya nasibnya masing-masing. Melihat orang mati, itu kejam dan serakah. Kita bisa memanfaatkan kelemahannya, hanya dia. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Seperti punya kebiasaan memakan jantung wanita. Aku tidak mau menikah dengannya, Bu. Tapi aku seorang wanita. Bukan dia. Tapi Lijia, ayah. Aku mengerti. Gunakan Lijia untuk memanggil Li Ping'an. Lalu gunakan Li Ping'an untuk memanggil pedang dewa. 1 kail, 2 ikan, 1 anak panah, 2 burung. Benar, aku akan pergi menipu Lijia. Saya sekarang juga akan mencari Raja Pedang. Maksudmu? Harus mengirimkan wanita tercantik di Dongguo untukku. Baru bisa membantuku menemukan Jessie. Dialah yang menjemputku. Wah, hatimu benar-benar besar. Baiklah, hadiah besar dariku untukmu, hahaha. Di sini adalah tempat berkumpulnya para dewa, dunia pertama. Undangan dari pertemuan tertinggi para dewa. Aku berikan padamu. Bisa menghadiri pertemuan aliansi tertinggi ini. Keluarga kerajaan pasti akan menjadi yang teratas di dunia. Terima kasih, Yang Mulia Raja Pedang. Semoga Yang Mulia Raja Pedang beruntung dalam pertempuran. Hancurkan Dewa Pedang. Hahaha. Tampil. Akan menghancurkanmu. Ini terlalu. Hang. Ini dia, ayo, biarkan kakak merasakan keahlianku. Hei. Ah, tidak bisa menemukan jalan. Tunggu sebentar, aku akan turun mencarimu. Sekarang. Jack. Jiah mengalami masalah. Xiaonian, kamu segera bawa orang untuk mencarinya. Siap. Telusuri seluruh kota awan. Harus menemukan keberadaan Jiah. Aku ingin tahu, siapa yang begitu berani mengganggu wanitaku. Akan kuhabisi. Selamat, Yang Mulia Raja Jian. Selamat mendapatkan istri tercinta. Hahaha, Yang Mulia Raja Jian. Ini adalah gadis perawan paling murni dari Dongguo. Malam ini, kamu beruntung. Hahaha. Ya. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu. Ketika saya menyerang kalian di Tiongkok, saya telah memperkosa banyak perempuan Tiongkok. HMPH, saya sangat tertarik pada perempuan Tiongkok kalian. Haha. Saya rasa perempuan dari negeri timur kalian seharusnya menjadi budak perempuan di Kekaisaran Inggris kami. Hahaha. Ah, iya, Tuan Penguasa, Anda benar. Wanita ini, silakan saja. Mau berapapun silakan. Wanita kaya pasti akan menyelamatkan saya. Hahaha. Cukup menggoda, ya. Tapi tidak masalah. Begitu saya bosan, saya akan membuatmu mabuk. Lalu merendammu dalam minuman, menikmatinya perlahan. Tamu di kota awan, keluarga Xiao mengirimkan ginseng berusia 1000 tahun. Keluarga Lan dari kota surga mengirimkan 100 set villa tepi laut. Tuan Wang. Sepertinya semua orang sangat menyambut kedatangan Anda. Hahaha, sifat budak orang Tiongkok memang kuat. Hahaha.
Saya akan mengirimkan sebuah peti mati untuk mengantar Raja Agung. Nah, Kenapa pria itu berani mengacau? Saya akan menghancurkanmu. Berani merusak rencana saya. Saya pasti akan mengiris tubuhmu sampai hancur. Berani menyentuh wanitaku. Kalian mencari kematian. kakak, tolong selamatkan saya, kakak. Ternyata kamu. Kamu benar-benar berani. Liping, saya sudah tahu tentang kamu. Meskipun kamu sangat ahli. Hari ini kamu akan jatuh di sini. Li Ping'an berani mengganggu pernikahan Tuan Jian Huang. Kali ini, bahkan Dewa Perang pun datang. Dia pun tidak bisa membantumu. Dewa Pedang. Akhirnya. Beiping, aku tahu kamu agak kotor. Tapi jangan lupa identitasmu. Di luar sana ada yang lebih hebat. Li Ping'an, yang mulia Raja Pedang, kekuatannya sangat tinggi. Itu adalah kekuatan setengah dewa yang sebenarnya. Dewa Perang Inggris. Kamu sudah mati. Li Ping'an di depan yang mulia Raja Pedang. Kemampuanmu yang sepele itu tidak ada artinya. Kita. Hari ini. Melihat ke kiri dan kanan. Tuan Jianhua benar-benar marah. Pendapat langsung dari orang itu, kita tidak bisa menanggungnya. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Li Ping'an di sini sudah mati. Lei Ping. Kali ini kamu sudah mati. Tenang saja, kami akan datang untuk mengumpulkan jasadmu. Hahaha, bagaimana? Selamat datang kembali. Kakak, hati-hati ya. Dalam pertarungan itu, aku tidak membunuhmu. Tidak kusangka kamu memilih jalan kematian. Kali ini, aku akan mengantarmu ke surga. Hahaha. Kamu terluka parah. Untuk apa berduel denganku, Dewa Pedang? Sekalipun terluka parah, kamu tidak ada bandingnya dengan sampah sepertimu. Masih serius saja. Di hadapanku, aku akan membawa pasukan menyerangmu ke timur. Saat itu, aku akan mengambil setiap wanita di negara timurmu. Hahaha. Kamu tidak memiliki kesempatan itu. Peti mati yang tadi itu sudah disiapkan untukmu. Terima kasih, masih begitu angkuh. Hari ini bahkan tidak membawa pedang. Bagaimana bisa melawanku? Kamu. Cukup lakukan dengan serius. Aku sudah menguasai rahasia pedang. Aliran pedang langit yang mengguncang. Hari ini, kamu sudah mati. Mari kita coba. Aliran satu pukulan Dewa Pedang. Apa sih? Huhuhu. Li Jing bisa menggunakan aliran satu pukulan dengan sekali lihat. Huhu. Siapa itu? Kamu menghina aku ya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pedang patah bisa menahan aura pedangku? Tidak ada yang mustahil. Perbedaan antara kamu dan aku. Itu seperti perbedaan antara dewa dan manusia. Mustahil bagiku untuk mati. Zashi. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Bukankah kamu terluka parah? Apa kamu tidak punya satupun ramuan? Sebelumnya tidak ada. Tapi sekarang kamu ada, jadi ada. Aku tidak mungkin kalah. Bagaimana mungkin? Jika kamu kalah, kamu akan mati. Tuan Jiasi, tolong, terimalah aku. Anggap saja aku seperti angin lalu. Aku bersedia memberi setengah harta negara Inggris untukmu. Hei. Lihatlah warna biru pudar yang tercemar oleh sungai Wei. Jangan peduli. Jika kamu berani mendekat lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak mau penjelasan. Aku tahu dia adalah wanitamu. Jika aku berani mendekat lagi hari ini, dia tidak akan melepaskanku dari Yinzu. Semakin jahat, semakin tragis kematianmu. Hahaha, jahat. Kami orang Inggris memang cerdas. Orang Tiongkok benar-benar bodoh. Hampir saja kami memusnahkan negara kalian.
Kamu juga ikut dalam pertempuran membantu King Dongguo. Benar? Itu adalah pertempuran terlama dan terhebat bagiku. Hingga sekarang, aku masih bisa mendengarnya. Kalian wanita Tiongkok. Teriakan dan ketakutan saat aku memperkosa. Hahaha, oh benar. Dan anak-anak yang ada di perut mereka. Aku ambil satu persatu dan belah. Aromanya sungguh menggugah selera. Hahaha. Keren banget, tidak perlu peduli padaku. Hancurkan binatang ini, demi saudara kita. Balas dendam untuk saudara. Hari ini aku takkan memaafkanmu. Diam, segera letakkan senjatamu. Hari ini wanita MU pasti mati. Hahaha. Lepaskan Jiawa. Apakah kamu menganggap aku bodoh? Kamu berlutut dan putuskan tangan dan kakimu seperti 1000 pencuri. Aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Sudah pernah dikatakan. Semakin rendah, semakin tragis kematiannya. Awalnya aku ingin memberimu kematian yang cepat. Sepertinya kamu memaksaku untuk marah. Baiklah, kali ini aku akan mengubahmu menjadi jiwa pedang hidup-hidup. Haha. Melukai paru-paru. Wanita MU sekarang ada di tanganku. Sekarang beranikan diri untuk menghilangkan kekuatanmu demi membunuh wanita ini. Simon King, saudaraku. Tangan ini. Terpisah dari badan. Tuhan Pedang, tidak menyangka kamu sudah mencapai alam dewa. Pedang ini untuk membalas darah tak terhitung dari Dong Zhuo. Tuhan Pedang. Tolong, kasihanilah aku. Baiklah. Ahahaha. Lepaskan aku, kumohon padamu. Ah. Pergi ke neraka ahaha. Jiwa pedang manusia sudah didapat. Hanya tinggal satu nyawa lagi. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa, Jia Er. Wei Wei, aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Jing Er, tidak apa-apa. Aku sudah bilang aku akan selalu melindungimu. Berani sekali, bajingan. Tidak punya pemilik. Tuan Pedang Ilahi, apa Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, bangkitlah. Itu Tuan Pedang Ilahi. Anda berhasil mendapatkan jiwa pedang kedua. Lokasi jiwa pedang terakhir. Permisi, Tuan Pedang Ilahi. Jiwa pedang terakhir ada di atas Tian Shan. Tian Shan. Pemenang jiwa pedang terakhir adalah aku. Ketika mencapai puncak keagungan. Terima kasih Tuan, telah mencapai alam ilahi. Besok, pertemuan Liga terhormat. Anda pasti akan mengalahkan semua lawan. Menjadi ketua Liga lagi. Sebelum pertemuan Liga besok, aku akan memanfaatkan kesempatan untuk mengumumkan kepada dunia. Melakukan serangan balik, apa? Jia Er. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Kenapa? Kamu tidak mau. Mau? Aku mau menikah denganmu. Jia Er, mulai sekarang. Kamu adalah wanitaku. Aku akan selalu melindungimu. Tidak ada. Kita akan selalu bersama, kan? Selamat Tuan Pedang Ilahi, dua kebahagiaan datang bersamaan. Saya pasti akan mengadakan pernikahan yang megah untuk Anda. Besok. Aku akan mengembalikan posisi ketua liga. Aku ingin semua orang tahu. Kamu adalah dewiku, Li Ping'an. Hahaha. Tidak ada suara lagi. Ayah, maukah aku bicara? Li Ping'an sudah menjadi abu. Bukankah itu lebih baik? Turunkan abunya. Biarkan semua orang tahu. Akibat yang harus diterima jika berurusan dengan keluarga Huang.
Kenapa kamu belum mati? Kenapa kamu belum mati? Bos, maukah saya turun tangan? Tidak perlu. Biarkan mereka mati sekarang juga itu terlalu murah. Tunggu sampai setelah pertemuan liga. Aku akan membuat mereka merasakan penderitaan. Neraka. Itu adalah neraka tanpa akhir dengan 18.000 jenis siksaan. Tempat yang sangat dapat diandalkan. Bahkan Dewa Perang pun bilang itu tidak baik. Song Peng bahkan tidak bisa membunuh satu Li Ping An. Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Jian Hua adalah dewa perang Inggris yang terhormat. Dinasti Jin Barat benar-benar adalah dunia setengah dewa. Di dunia ini, orang yang lebih kuat darinya bisa dihitung dengan jari. Mungkin Li Ping An yang menghabisi mereka. Dewa Perang kebetulan lewat. Menyelamatkan aku? Itu tidak mungkin. Dewa Perang dan Raja Pedang. Hanya kamu yang tidak mungkin mengalahkan dirimu sendiri. Sang Raja saat ini. Ini tidak masuk akal. Dewa Pedang memang Dewa Pedang. Li Ping An ini sebenarnya siapa? Dewa Pedang telah datang. Bunuh Raja Pedang dan kamu akan lihat. Itu adalah pedang Raja Pedang. Kemudian Raja Pedang benar-benar mati. Hanya Dewa Pedang yang bisa melakukan hal ini. Raja Pedang adalah Dewa Perang Inggris. Dewa Pedang demi keselamatannya. Membunuh Jiang Wo. Jika Li Ping An meminta untuk berolahraga, bunuh kami. Jika tidak, aku tidak akan mati. Kamu sudah sampai di sini. Berhenti. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu. Kalian ingin apa lagi? Ayah. Sebelumnya pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Anda, yang terhormat tidak mengingat kesalahan orang kecil. Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri. Perutnya bisa menampung beberapa perahu. Ping An, aku tidak bisa hidup tanpamu, suamiku. Mari kita rujuk kembali. Li Ping An sebelumnya adalah kita yang meremehkan orang. Telah menyinggungmu. Dengan ini aku memberi hormat padamu. Biarkan semua dendam kita yang lalu dianggap sudah berlalu. Segera, baiklah, baiklah. Seandainya aku tahu akan seperti ini, kenapa tidak dari awal? Sekarang ingin pergi. Sudah terlambat. Kalian ini yang memanfaatkan kekuasaan. Melupakan kebaikan demi keuntungan. Serigala mata putih yang membalas budi dengan kebencian. Pergi. Tidak akan pernah memaafkan. Aku salah, aku menyesal. Mari kita berdamai. Dulu aku yang terlalu cemburu. Iya, aku yang terlalu banyak pikiran. Beri aku satu kesempatan lagi. Orang sepertimu yang jahat dan kejam tidak pantas memberi kesempatan padaku. Sekarang Jia adalah istriku. Tidak, akulah istrimu. Semua salahmu, Li Ping An. Kamu punya hubungan dengan Dewa Pedang ini. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Seandainya kamu memberitahuku lebih awal, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Beri aku satu kesempatan lagi. Ya. Ini. Meskipun harus bekerja keras seperti sapi atau kuda, menyajikan teh dan air, asalkan bisa menjalin hubungan dengan sang Dewa Pedang. Ini juga kehormatan bagi kerajaan kita. Sebelumnya aku yang merebut wanita MU. Aku yang tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Lihat. Sekarang aku adalah nomor 17. Biarkan aku lihat. Kamu. Bermimpi. Bermimpi. Kalian ini pengkhianat yang tidak setia. Siap-siap menunggu neraka. Jika raja ada urusan, kamu, Ping An, katakan kepada yang mulia. Jika yang mulia marah, Akan membuatmu malu di depan kerajaan. Jangan ganggu aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. semua ini karena kamu. Seandainya bukan karena kamu, mati dalam damai. Maka aku akan teruskan kesalahan ini. Bunuh orang ini. Bunuh Dewa Pedang. Kita harus bertindak sembarangan dulu. Tentu saja tidak perlu. Kita lakukan sendiri. Dewa Pedang tidak bisa diabaikan. Juga ada banyak musuh lainnya. Mungkin Dewa Pedang sudah dibunuh oleh Dewa Pedang. Jangan sebutkan sampah ini padaku. Dewa Pedang sudah mati. Dan ada Dewa Perang dari berbagai negara. Kali ini,
Saya ingin meminjam dewa perang dari berbagai negara untuk memulai perang para dewa. Menghancurkan dewa jahat. Bagaimana caranya? Sekarang dewa perang dari berbagai negara sedang bergerak ke timur. Mencari dewa pedang. Aku mengerti sekarang. Ternyata ada hubungannya dengan kebugaran. Kalau tidak, berolahraga. Membunuh dewa pedang, jadi. Kita akan melakukan rencana ini. Mari kita adakan perang dewa. Bunuh sebagian dari kalian. Tapi jika kita membunuh dewa pedang, di timur tidak akan ada dewa pelindung. Apakah kita sedang melakukan pengkhianatan? Itu bukan urusanku. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Dua dewa perang. Ini adalah orang kepercayaan dewa pedang. Dia. Tidak kusangka dia bersembunyi di sini. Dia sebenarnya siapa? Kamu tidak layak tahu. Yang kamu perlu lakukan hanyalah membuatnya memakan serbuk obat ini. Jika rencana kita berhasil, aku akan membuatmu menjadi penguasa negeri Dongguo. Terima kasih, Dewa Perang. Terima kasih, Dewa Perang. Aku akan pergi sekarang. Hahaha. Ternyata aku mendapatkannya. Ramuan yang bisa menekan kekuatan para dewa. Kali ini, Dewa Pedang tidak akan bisa melarikan diri. Tidak hanya itu, aku juga menyiapkan formasi penghancur alam. Formasi penghancur alam yang lebih kuat dari bom nuklir. Betul sekali. Aku mendengar bahwa roh pedang ada di atas Gunung Tianshan. Dewa Pedang ada di sini. Kita akan mempertaruhkan nasib dunia. Melawan Dewa Pedang di Gunung Tianshan. Jadi maksudmu tidak hanya kita yang tertarik dengan Tiongkok. Negara-negara lain juga menginginkannya. Aku sudah mengirim orang untuk menghubungi. Dalam waktu dekat, pasukan mereka akan datang. Hahaha. Kita akan membuatnya menjadi koalisi 8 negara. Memerangi Dewa Perang Prancis. Melawan Dongguo. Liga? Wah, ini benar-benar kebetulan. Bisa-bisanya kita bertemu saat kamu berjalan-jalan. Cepat katakan. Jika ada yang ingin diucapkan, cepat sampaikan. Aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Bukan itu, bukan itu. Hahaha, senjata rahasia. Kamu pikir ini bisa melukaku? Hahaha, senjata rahasia biasa tentu tidak bisa melukaimu. Tapi bagaimana dengan ramuan penghancur dewa? Bagaimana mungkin musang ini memiliki barang seperti itu? Untungnya aku mendapatkan 2 jiwa pedang. Kekuatan pulih setengahnya. Bisa mencerna ramuan penghancur dewa. Dengan begitu, kita akan menggunakan rencana ini untuk menciptakan rencana baru. Menggali dari akar. Racun pemusnah dewa. Bagaimana kamu bisa memiliki benda ini? Hahaha, kali ini kamu pasti mati. Racun pemusnah dewa. Bagaimana kamu bisa memiliki benda ini? Tentu saja karena Li Ping'an. Kita bertemu lagi. Tuan Dewa Perang. Dia sudah menghirup racun pemusnah dewa. Hahaha, bagus sekali. Kamu bisa pulang. Hamba akan menjadi tuanmu seutuhnya. Tenang saja. Tunggu sampai aku menghancurkanmu. Akan ada manfaat bagimu. Terima kasih, Tuan. Hahaha, pengkhianat Tiongkok. Kamu berani berkolusi dengan musuh. Sudah ditakdirkan. Aku adalah musang. Memang harus jadi anjing penjilat. Bagaimana dengan Tiongkok? Aku. Tunggu aku kembali. Aku pasti akan mengirimmu ke neraka yang paling dalam. Dewa Pedang tidak takut. Aku tidak bisa kembali. Dewa Pedang juga tidak bisa kembali. Hahaha. Aku pamit dulu ya. Hahaha. Tuan Dewa Pedang. Semoga baik-baik saja. Dendam atas kekalahan terakhir. Kali ini aku sudah membalas semuanya. Hahaha, rendah sekali. Apa kamu pikir racun sekecil ini bisa mengalahkanku? Aku adalah sosok yang luar biasa. Aku kebal terhadap senjata. Hanya ini yang bisa kulakukan. Hanya menunggu sampai kamu sadar. Maka kamu akan tahu. Hahaha. Kak Jian, sudah lama tidak bertemu. Ternyata kamu berdua. Awalnya aku membiarkan kalian pergi. Masih berani datang. Hah,
Dalam bahasa kalian, mati 100 kali. Sekarang mati 1000 kali. Siapa di antara kalian yang ingin membunuhku, Raja Pedang? Itulah nasib kalian. Hanya dengan kita berdua, tentu saja. Jadi, kami telah menyiapkan cara terkuat untuk membunuh dewa. Besok kami akan membunuh dewa. Ye Shen, apakah kamu tahu tentang formasi ini? Formasi petir mengguntur. Menuju kepala nuklir, mengumpulkan seluruh kekuatan dari gunung raksasa. Benar, ini adalah formasi 5 petir mengguntur. Ini adalah hadiah besar yang kami berikan untukmu, Dewa Pedang. Kali ini, kamu pasti mati. Setelah kamu mati, aku ingin 1 bunga. Kalian juga berpikir bisa mengganggu Dongguo. Bahkan jika aku sudah tiada, dengan kekuatan Xiao Ning, dia cukup untuk mengusir kalian dari Dongguo. Hahaha, Xiao Ning. Apakah kamu pikir kami tidak memperhitungkan dia? Dengan kekuatan kami berdua, tentu tidak cukup. Xiao Ning. Meskipun dia tidak bisa melawan 8 negara koalisi. 8 negara koalisi. Benar, aku tidak takut memberitahumu. Inggris, Prancis, dan Australia. Inggris dan negara kanguru. Kami membentuk 8 negara koalisi. Bahkan sudah menaklukkan pulau-pulau di selatan Cina. Tinggal menunggu kamu mati. Cina akan menjadi milik kami. Mulai sekarang, pemimpin aliansi tertinggi akan berganti. Seharusnya aku tidak melepaskan kalian kembali. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Formasi petir penghancur langit ini sudah diaktifkan. Tunggu sebentar. Petir sedang berkumpul. Kamu pasti mati tanpa ragu. Dari mana kamu tahu aku pasti mati? Setiap hari kamu berubah bentuk. Aku punya dendam. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Petir ini. Petir akan segera diaktifkan. Tunjukkan dirimu dan bersiap untuk mati. Tidak akan ada lagi Dewa Pedang di masa depan. Kita tidak perlu hidup di bawah kekuasaan Dewa Pedang lagi. Aku satu kelompok aliansi. Satu kelompok. Hahaha. Tidak ada yang lebih hebat dari aku, Li Ping'an. Seperti biasa, 1000 luka akan kembali. Aku. Bagaimana mungkin? Kenyataannya tidak ada. Semakin dalam kamu terhadapku, bagaimana mungkin bisa melawan petir? Kalian. Siap-siap untuk mati. Tunggu sebentar, Dewa Musim Panas. Tidak apa-apa, kamu terkena racun pembunuh dewa, kan? Bagaimana mungkin bisa menahan petir? Apa kamu pikir aku tidak bisa melihat trik-trik si musang itu? Aku hanya mengikuti rencanamu. Kamu tidak terkena pedang petir. Kamu berhasil menghindari petir. Ini semua berkat kamu. Dengan adanya petir dari kalian, aku bisa menempa pedang ini dalam kondisi terbaik. Sekarang ada 3 roh pedang. Selamat ya. Ternyata berhasil mengumpulkan 3 roh pedang. Semua sudah selesai. 3 roh pedang bisa menjadi yang pertama sepanjang sejarah. Menjadi dewa tertinggi. Tidak ada lagi lawan. Hahaha. Kalian akan menjadi orang pertama yang menyaksikan aku menjadi dewa. HMPH. Hanya 1 langkah lagi. Cepat. Aku akan melepaskan saat aku berbaur dengan roh pedang. Hari ini, aku pasti akan memusnahkanmu. Juga disebut sebagai membunuh dewa. Kalian hanya punya kemampuan segitu. Sudah siap untuk mati. Tuan Pendekar, tolong ampun. Aku mengerti kesalahanku. Tuan Pendekar. Kita semua adalah teman yang saling membantu. Kami bersedia untuk tunduk padamu. Tidak ada pilihan lain. Kami akan tunduk. Kamu tidak pantas mendapatkan pedang ini. Aku salah. Aku salah. Aku bersedia menyatukan negara barat ke dalam negara timur. Menjadi negara bagian timur. Kami, negara beruang, bersedia mengikuti negara timur. Mohon ampun. Tolong ampun. Terlalu banyak omong kosong. Pergi mati saja. Aku salah. Aku salah. Aku bersedia menyatukan negara barat ke dalam negara timur. Menjadi negara bagian timur. Kami, negara beruang, bersedia mengikuti negara timur. Mohon tampil dan ampunilah. Terlalu banyak omong kosong. Pergi mati saja. Tuan, kamu tidak apa-apa. Tidak masalah. Hanya beberapa udang busuk. Hanya anak kecil yang tidak berarti. Mereka berani membentuk aliansi 8 negara. Menggenggam pulau-pulau. Ingin menginvasi timurku. Kenapa mereka begitu berani? Sebelumnya, aku memberi mereka kesempatan. Tidak menyangka mereka masih berani datang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Serang dengan 1 pukulan. Agar tidak dihantam 100 pukulan. Kali ini jika menyerang, kita harus memusnahkan mereka semua. Xiao Ning, aku perintahkan kamu segera kembali untuk mengumpulkan pasukan. Serang terlebih dahulu. Ya, bawahanku akan segera melakukannya. Pertemuan Liga Tertinggi.
Segera jika menunda hal ini. Cium aku akan melaporkanmu. Menghina Tiongkokku. Meskipun jauh, pasti akan dibalas. Pertemuan aliansi King Xuan, ya, ayah. Aku mendengar bahwa banyak orang kuat dari berbagai negara akan hadir di sini. Kita benar-benar sangat beruntung. Tentu saja, saat itu, kita hanya perlu menjalin hubungan dengan seorang dewa perang, dan kita bisa menguasai dunia. Negara kecil ini tidak akan bisa membatasi kita lagi. Bukankah kita sudah berjanji kepada dewa perang itu, bahwa raja akan dijadikan gubernur provinsi? Saat itu, aku akan menjadi nyonya gubernur. Ayah, kabar yang beredar mengenai dewa pedang itu sudah mati. Maka tidak akan ada lagi dewa pedang. Saat itu, siapapun pemimpin baru aliansi, selama kita menjalin hubungan dengan kerajaan, kekuasaan kita tidak akan lama lagi. Dia, Li Ping, merasa memiliki sedikit hubungan dengan dewa pedang, berani bersikap angkuh di depan kita. Namun dia tidak tahu bahwa kita memiliki kemampuan untuk menggulingkan dunia. Hahaha. Ayo cepat masuk. Di acara seperti ini, orang bodoh itu pasti tidak bisa datang. Apa kalian sedang membicarakan aku? Suen. Kenapa kamu belum mati? Hahaha. Di dunia ini, belum ada yang bisa mengalahkanku. Xie Sun sekarang sudah mati. Apakah kamu masih berani bertindak sembarangan di sini? Sungguh keterlaluan, itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Saatnya untuk menghitung, Tian Peng. Sekarang kita punya Dewa Perang Darah, dan Dewa Perang Xiongba sebagai pendukung. Dia sekarang tidak memiliki apa-apa lagi untuk diandalkan. Sekarang yang perlu ditakuti adalah kamu. Ya, pendukungmu sudah mati. Dewa Pedang dibunuh oleh Dewa Perang. Bodoh, sekarang kamu sudah kehilangan kekuasaan. Dan sekarang kami sudah berkuasa. Aku lihat, yang seharusnya menundukkan ekor adalah kamu. Sekarang sudah tidak ada sandaran lagi. Aku lihat, apa yang masih bisa kamu banggakan. Kalian ini semua pengecut. Kalian hanya layak jadi anjing. Aku bahkan tidak tahu kalian ada di mana. Jadi anjing itu tidak ada salahnya. Lihat itu. Ini adalah pelabuhan kami. Kami bisa masuk ke pelabuhan. Lalu kamu, Li Ping An, sang Dewa Pedang, sekarang sudah mati. Kamu ini CPU dari Dewa Pedang. Sekarang hanya seperti anjing yang kehilangan rumah. Tanpa undangan, kamu sama sekali tidak layak masuk. Hahaha. Di dunia ini, belum ada tempat yang tidak bisa aku, Li Ping An, masuki. Oh, masih ada di sini. Liga, jika hari ini kamu bisa masuk ke kota ini, aku, Huang Renbin, bisa memberikanmu penghormatan yang tulus. Aku bilang, kalian berdua masih diam saja. Kenapa? Cepatlah, usir dua orang gila ini keluar. Dua orang sampah ini pasti ingin menyusup masuk. Hahaha. Sudah selesai? Kalian sudah selesai. Tidak akan memaafkan? Pergi saja. Kalian berdua, sisa-sisa yang hina. Siapkan diri untuk dihancurkan dan diberi makan anjing. Hahaha. Kalian berdua benar-benar tidak tahu diri. Aliansi tertinggi adalah tempat yang megah. Berani sekali mengacau di sini. Li Ping An, sang dewa perang tidak ada, dewa pedang sudah mati. Kamu tidak punya sandaran. Tidak ada kasih sayang. Masih berani berpura-pura di sini. Aku tidak butuh kasih sayang. Aku juga bisa diusung dengan tandu besar. Sial, siapa yang bilang itu? Kalian mengira ini apa? Masih ada tandu besar. Mengusungmu masuk sama dengan dewa perang dari negara barat. Diberikan perlakuan seperti itu. Bertahun-tahun kamu terombang-ambing. Silakan, Tuan, jaga posisinya. Apakah kalian salah paham? Dia hanya seorang yang tidak berguna, hanya seorang pecundang. Kapan dia bisa kembali ke rumah? Juga layak untuk diarak dengan kehormatan. Dia bahkan tidak memiliki undangan. Aku dan kamu sangat berbeda. Masih berpura-pura. Ini adalah konferensi aliansi tertinggi, tempat di mana banyak dewa perang berkumpul. Aku adalah mayat yang sudah mati. Semua dewa perang sudah mati. Kamu merasa berhak duduk di tempat terhormat. Apa kamu layak untuk itu? Bahkan aku tidak ada di sana. Permainan berikutnya. Tidak boleh berurusan dengan tentara. Bagaimana bisa? Bajingan ini. Ayah, aku ikut denganmu. Kita akan bekerja sama dengan para pejuang. Tidak perlu. Sang pedang sudah mati. Aku ingin tahu sampai kapan dia bisa berpura-pura. Kakak mereka sedang menonton film kita. Tidak ingat ada yang penting. Hanya anak-anak kecil yang sembunyi-sembunyi.
Ah 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 ah. Masih berani maju. Apa kamu tidak merasa terganggu? Li Ping'an, apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Apakah kamu tahu betapa pentingnya konferensi aliansi ini? Semua kursi di sini sudah diperuntukkan. Jelas sekali kamu tidak mengerti. Kursi itu adalah tahta tertinggi. Hanya pemimpin aliansi yang berhak duduk di situ. Li Ping'an, sang pedang sudah mati. Sekarang kamu hanya seorang yang tidak berguna, bahkan mendekati tahta pun. Jika aku terus melangkah, apa yang akan terjadi? Kamu terus maju, menyebabkan salah satu dewa perang marah. Bisa hancur kapan saja. Kamu. Masih ribut-ribut apa? Kalian ribut-ribut apa? Ternyata itu Liu Shanshen. Yang mulia Suebo. Senang bertemu? Senang bertemu. Kalian ini siapa? Tidak kenal. Yang mulia, wajar jika Anda tidak mengenali kami. Tapi kami mengenali Anda. Anda dan Sang Dewa Perang dari Barat. Sang Dewa Perang dari Yunkuo adalah teman dekat. Sebelumnya kami mendapat undangan dari Sang Dewa Perang Barat. Jadi kami juga bisa dibilang keluarga. Betul, betul, betul. Mohon perhatian dari Yang Mulia di masa mendatang. Meskipun ada hal seperti ini. Tapi bukan alasan kalian untuk membuat keributan di sini. Yang Mulia, Anda tidak tahu. Kami menemukan 2 anjing kehilangan di tempat ini. Kami dengan baik hati menyarankan mereka. Agar mereka tidak membuat masalah. Namun mereka malah tidak mendengarkan. Mereka bahkan bilang ingin membunuh. Si pembantai. Siapa yang berani melakukan itu? Saya bahkan tidak punya hak untuk melakukannya. Justru orang ini. Ini saya. Ini saya, Yang Mulia. Justru orang ini. Dia adalah anjing kehilangan. Sekarang dia berada di sini. Dan dia bahkan menggigit orang. Mengatakan ingin duduk di tahta itu. Iya, sebelumnya juga tidak tahu kenapa. Sang Dewa Semangka asal-asalan menyentuh saya. Tidak disangka dia malah mencari. Sebaiknya langsung hapus dia. Supaya tidak berlarut-larut, kalau tidak kamu mau bunuh saya. Jangan mengira hanya karena kamu bisa sedikit bertarung. Jangan kira kamu bisa sok jago hanya karena bisa sedikit bela diri. Itu tidak membuatmu bisa bersikap angkuh. Tuan juara tinju memiliki kemampuan yang tinggi. Dia bisa membunuhmu dengan mudah. Membunuh seekor semut? Bocah. Aku bisa melawannya beberapa jurus. Supaya kamu tahu betapa kuatnya manusia. Tidak kusangka aku masih hidup. Dia masih berani menantangku. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Silakan duduk. Tuan Demon Besar. Apakah Anda salah orang? Dia hanya seorang pecundang. Ya, Tuan Demon Besar. Dewa Perang dari Barat dan Dewa Perang dari Utara. Keduanya sudah membunuhku. Kini, Ping'an tidak lagi dilindungi oleh Dewa Pedang. Dia hanya seekor anjing yang hilang. Mati dengan baik, Ping'an. Siapa sebenarnya kamu? Semua, silakan bersiap. Kamu bertanya siapa aku? Kalian beritahu dia. Siapa aku sebenarnya? Pemimpin aliansi angin dan awan dari gerbang iblis. Tuan Dewi Malam. Selama ribuan tahun. Menguasai dunia iblis. Dewa Pedang. Kamu adalah Dewa Pedang? Betul sekali. Aku adalah Dewa Pedang. Ayo. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ningge hanyalah seorang istri yang dirampas. Bahkan tidak berani mengeluarkan suara di hadapku. Kalian wanita rendahan cocok dengan anjing. Abadi dan selamanya, apa urusannya dengan aku? Hahaha. Tidak peduli di pengadilan sebelumnya. Atau di lelang berikutnya. Kamu selalu selamat tanpa cedera. Bahkan Dewa Perang Xiaoning pun menghormatimu. Kamu menipu kami. Hahaha. Menipu kalian juga pantas. Aku tidak pernah bilang aku tidak rabun jauh. Hanya saja kalian meremehkan orang lain. Kalau begitu,
Apakah berarti aku telah dengan tangan sendiri melepaskan status sebagai istri pemimpin? Aku ingin jadi ratu. Nyonya, aku ingin jadi pemimpin. Nyonya Yuan Yuan. Beri aku satu kesempatan lagi, Yuan Yuan. Kalian bertiga sudah melakukan banyak hal buruk. Di pertemuan aliansi yang mulia, kalian akan dijatuhkan ke neraka yang tak terhindarkan, menderita berbagai macam hukuman. Neraka yang tak terhindarkan. Masih ada 18.000. Aku tidak mau pergi. Yang mulia Perdana Menteri, aku mohon, biarkan aku hidup. Keluarga Huang sudah berkorban untukmu. Tolong, ampuni aku, ampuni kami. Li Ping'an, Li Ping'an. Seorang pasangan bisa bersama 100 hari. Kamu tidak bisa berbuat begini padaku. Terlambat? Ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Siap-siap untuk mati. Hari ini pertemuan aliansi diadakan. Aku ingin terpilih kembali sebagai pemimpin. Siapa yang tidak setuju? Yang mulia Dewa Pedang, apakah kamu ingin terpilih kembali? Kami tidak setuju. Benar, aku rasa terpilih kembali terlalu lama. Ada sebuah pepatah kuno di Tiongkok. Kaisar bergantian duduk. Tahun ini giliran keluargamu. Putri juga harus menyerahkan posisinya kepada yang lebih layak. Aku selalu menjunjung tinggi moral. Siapa yang tidak setuju? Mari kita bertanding di arena. Pemilik rumah terluka parah. Aku sarankan kamu menyerah sekarang. Aku pasti akan mengampunimu. Kamu hanya bidak di tanganku. Kamu pikir mengalahkan Xiao Xi adalah langkah terbaik? Aku masih ingin mengambil nyawamu. Ternyata mencari mati. Hei! Harimau ini bahkan bisa mengacaukan neraka. Cepat bilang kamu akan mati. Raksasa, menghadapi tanaman yang terbuat dari es beku dengan tubuh biasa. Lebih baik mati daripada terluka parah. Hahaha, Li Ping'an benar-benar sedang mencari mati. Tunggu dan lihat saja. Dan Li Ping'an bukan hanya mengenai tinju yang patah, tapi seluruh tubuhnya yang patah. Bajak laut. Untuk menghadapi kamu, belum layak. Aku akan mati. HMPH. Ah. Bagaimana mungkin? Kapan kekuatannya jadi sekuat ini? Bukankah dia sudah terluka parah? Tuan Xuan ternyata bisa mematahkan lengan dengan satu pukulan. Dia bahkan berani bersikap sombong. Setuju. Aku setuju. Jika tidak setuju, ayo kita bertarung. Tantangan bergiliran terlalu membuang waktu. Ayo semua. Aku ingin melawan kalian semua. Banyak orang di sini. Anggaplah kamu lelah. Kita masing-masing satu meja, cukup untuk membuatmu menderita. Ayo, orang-orang. Jika kita adalah dewa, kita adalah manusia. HMPH, coba saja. Baiklah, kamu liar. Kita hanya akan bertarung, ku beritahu. Partai kita bisa dibentuk. Koalisi 8 negara. Tadi seluruh pasukan sudah dikerahkan. Hahaha. Kamu akan segera diratakan. Mengumpulkan 700.000 tentara. Menyerang ke Timur Tengah. Menggunakan 8 kapal induk. Bagus. Aku sudah berlindung di Donghua. Takutnya juga akan membebani kamu. Hahaha. Dengan begitu, kita tidak perlu menemui kamu. Hahaha. Di luar Yi Ping'an, ada gunung lain. Di luar manusia, ada manusia lain. Pahlawan perang Tiongkok ada di sini. Pasukan terlatih berjumlah jutaan. Sekuat apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Sekarang, tunduk padaku. Sujud dan berlututlah. Mungkin aku bisa mengampunimu sekali. Jika tidak, aku akan memusnahkanmu. Aku lihat sifatmu yang kecil itu. Mana ada yang berlutut? Hahaha. Apa kamu gila? Kenapa tertawa? Tertawa karena kamu naif. Tertawa karena kamu bodoh. Mau mati tapi masih keras kepala. Manusia berani menantang. Tuhan. Ingin mengobati orang. Panggil orang. Biarkan kamu melihat. Semua bisa ditindas. Sekali lagi,
serangan ribuan pedang akan menghancurkan. Jutaan prajurit kita, semua dibunuh oleh satu pengkhianat. Ah! Tuhan Pedang, bagaimana kekuatanmu bisa sekuat ini? Sepertinya kekuatan pedang ini benar-benar 100 kali lebih kuat. Pedang ilahi. Ini adalah pedang ilahi yang sebenarnya. Dia sudah sepenuhnya pulih. Ternyata kamu sudah mencerna 3 jiwa pedang milikku. Sebenarnya, kalian bisa membayangkan. Sekarang aku di jalan. Membunuh kita di Cibei. Melangkah melewati perbatasan Tiongkok. Membunuh rakyat Tiongkok kita. Harus menemani kita untuk dikuburkan. Apakah kamu ingin seluruh Dongwu ikut dikuburkan? Hal-hal kecil kalian itu. Apakah aku tidak mengetahuinya? Apa kamu tidak menyadarinya? Hari ini, ada satu orang yang hilang dari aliansi tertinggi. Dewa Perang. Ya. Atas perintah Tuan Pedang Suci, saya di sini untuk menghentikan di pulau-pulau Cina. Semua orang, ini adalah perintah nomor 8. Semua orang, dengarkan baik-baik. Sekarang tidak ada lagi peluang untuk menang. Apakah ada yang ingin disampaikan? Kami sudah mengetahui rencana kami berakhir. Sudah berakhir. Dewa perang dari berbagai negara dan pasukan 8 negara terlibat dalam pengkhianatan. Apa yang harus mereka lakukan? Ini apa? Kami juga terjebak dalam kebodohan sesaat. Kami salah. Jika membunuh kami, akan ada banyak masalah. Kami bersedia menyerah. Tolong, ampuni kami. Sebelumnya sudah memberikanmu kesempatan. Kali ini, kalian pergi berkumpul di atas. Kamu bertanggung jawab membersihkan sisa-sisa pengkhianat dan penjahat di tempat ini. Semua pelanggar harus dimusnahkan, tanpa sisa. Ya. Terima kasih, Barbie Tom, mengaku kalah. Kepentingan pribadi sudah merusak segalanya. Penjahat licik seperti ini harus diseret ke neraka. Menderita siksaan selama 100 tahun. Serat mereka pergi. Temui Tuan. Saya menemui Tuan. Hari ini para pengkhianat telah dihapus. Keputusan ini diambil secara bulat oleh semua anggota aliansi tertinggi. Tuan Pedang Suci harus terus menjabat sebagai pemimpin aliansi tertinggi. Selamanya, kami hormat kepada pemimpin, pemimpin abadi. Bangkitlah. Selain itu, hari ini saya juga ingin mengumumkan sesuatu. Saya dan istri saya, Li Jiar, telah menikah. Apakah kamu mau menikahiku? Saya mau. Saya percaya padamu.